Kemudian anggaran harga pokok produk jadi. Ini kelanjutannya. Ada juga anggaran harga pokok produk terjual. Harga pokok produk terjual. Ini perhitungannya seperti ini. Di bawahnya ada Ibnu Subianto dan Bambang Suripto mengemukakan bahwa biaya produksi ialah biaya yang keluar untuk menghasilkan produk. Berarti itu tadi kan, biaya 3 biaya itu tadi. Dari definisi biaya produksi dapat ditafsirkan bahwa biaya yang dikeluarkan dapat berupa BBB, BTKR, dan biaya overhead. Pada kalimat biaya untuk menghasilkan produk dapat berupa produk jadi maupun produk dalam proses. Gitu. Jadi 3 biaya tersebut untuk menghasilkan produk jadi atau untuk menghasilkan produk dalam proses. Itu disebut biaya produksi. Biaya produksi. Ya. Lalu ini biaya pabrik dengan biaya produksi. Biaya pabrik itu ada di sini. Biaya pabrik itu bagian dari biaya produksi. Biaya pabrik kok kebalik sebentar. Oh ya, biaya pabrik yang terdiri dari 3 biaya adalah bagian dari biaya produksi. Biaya pabrik ditambah harga pokok sediaan produk dalam proses awal adalah biaya produksi. Semacam itu. Ini skemanya atau pembagiannya. Kalau ini tabel 810 adalah penulisan atau penyajian harga pokok produk terjual pada perusahaan manufaktur. Jadi istilah-istilahnya diperbaiki. Misalnya tadi pembelian jadi belian, persediaan jadi sediaan, semacam itu. Sama seperti sebelumnya. Kalau ini neraca pada manufaktur. Manufaktur berarti piutang usaha, bukan piutang dagang. Kalau piutang dagang, perusahaan dagang. Persediaan barang jadi, kalau di manufaktur adalah sediaan produk jadi. Oke, diingat-ingat ini istilahnya berbeda. Kemudian periode waktu dalam laporan keuangan. Jadi ada penanggalan pada laporan keuangan itu beda-beda. Misalnya ini langsung saja penanggalan pada neraca. Neraca adalah, silakan dibuka di halaman 56. Laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, utang, dan modal sendiri dari suatu organisasi pada suatu saat tertentu, yaitu saat penutupan buku dan penentuan sisanya pada tanggal tertentu. Jadi suatu saat tertentu, ada tanggal tertentu, maka penanggalan neraca per 31 Desember 2015, ini contohnya neraca. Berbeda dengan laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang dapatan, revenue, beban expense, dan laba rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Maka ini berkaitan dengan rentang waktu. Oleh karena itu, penulisannya adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Atau jadi ada rentang waktu tertentu. Atau bisa juga disebut tahun yang berakhir 31 Desember 2015 ini, atau bisa ditulis seperti itu. Kalau laporan penanggalan laba rugi yang belum tepat itu ada contohnya di halaman 57. Misalnya per 31 Desember. Nah, itu tidak tepat. Karena kalau laporan laba rugi itu ada rentang waktunya, bukan pada saat tertentu, tetapi selama waktu tertentu. Itu. Kemudian itu yang keliru, jadi teman-teman diperhatikan jangan sampai salah dalam penulisannya. Kemudian perbedaan neraca dan neraca lajur. Kalau neraca, laporan resmi dan salah satu hasil akhir dari proses akunting. Kalau neraca lajur bukan laporan resmi, melainkan kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan. Kan neraca lajur itu semacam oret-oretannya kita gitu kan, untuk menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca misalnya. Oleh karena itu berbeda dalam penulisan laporannya. Penanggalannya, kalau neraca contoh penanggalan neraca dan neraca lajur yang kurang tepat. Nah, ini yang tabel 812. Ini neraca saldo per 31 Desember 2015. Nah, ini tidak tepat karena apa? Karena neraca lajur itu kan terdiri atas isinya kan ada yang bagiannya neraca, ada yang juga bagiannya laba rugi. Maka tidak bisa kita menggunakan per 31 Desember atau pada saat tertentu. Itu tidak boleh, kurang tepat. Juga contohnya yang 813 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember lah. Kan ada bagiannya neraca. Kalau neraca kan per, bukan selama, kayak gitu. Jadi ini juga kurang tepat. Oleh karena itu contoh penanggalan yang tepat, cara 1 yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, atau cara 2 tahun berakhir 31 Desember 2015. Ini lebih aman menggunakan istilah ini daripada istilah yang sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk istilah-istilah akuntansi, istilah-istilah akunting yang rancu atau yang selama ini mungkin kita terbiasa menggunakannya, padahal hal itu kurang tepat untuk dilakukan. Itu. Nah, untuk modul 8 sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo. Kalau belum ada, kita istirahat 5 menit sebelum kita lanjut ke modul 9. Oke.